Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai tugas pendidikan kewarganegaraan, mengenai krisis demokrasi, ketegangan sipil, dan dinamika relasi negara kepada masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad David Farudin dengan NIM 178. Saya Gus Yunus Ardian Prasetyo dengan NIM 005. Ya, lanjut ke Mungkin slide langsung saja. berikutnya. Ya, munculnya istilah Indonesia gelap menandakan kemunduran demokrasi. Kondisi demokrasi Indonesia yang semakin mengkhawatirkan dalam beberapa waktu terakhir, banyak kebijakan negara seperti revisi UU Mahkamah Konstitusi, UU Cipta Kerja, dan UU Minerba disahkan tanpa partisipasi publik yang memadai. Hal ini memicu gelombang demonstrasi mahasiswa di berbagai kota sebagai bentuk penolakan terhadap praktik kekuasaan yang dianggap menyimpang dan semangat reformasi. Survei indikator politik pada 2024 menunjukkan 72% masyarakat tidak puas dengan kinerja DPR dalam proses legislasi. Freedom House 2023 mencatat penurunan skor kebebasan sipil Indonesia menjadi 58 per 100, terutama akibat pembatasan kebebasan berkumpul dan maraknya kriminalisasi aktivis. Sebanyak 27 aktivis mahasiswa mengalami peretasan digital dan pelaporan hukum berbasis UU ITE dalam 3 bulan terakhir pada tahun 2024. Semua ini menunjukkan bahwa demokrasi kita sedang menghadapi ujian serius. Berikutnya, tujuan dan fokus kajian. Tujuan dan fokus kajian kali ini untuk menganalisis krisis demokrasi yang sedang terjadi di Indonesia, khususnya dalam hubungannya dengan meningkatkan ketegangan antara negara dan masyarakat sipil. Kami ingin memahami mengapa demokrasi mahasiswa kembali marak dan bagaimana mereka berperan sebagai pengawal demokrasi di tengah situasi politik yang represif. Selain itu, kami juga menyoroti bagaimana dinamika relasi antara negara dan masyarakat berkembang. Apakah negara masih membuka ruang dialog atau justru semakin menutup diri terhadap kritik politik publik? Fokus kami adalah melihat sejauh mana mahasiswa masih dapat menjadi aktor penting dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan apa dampaknya jika suara masyarakat terus diabaikan. Berikutnya, tinjauan teori. Untuk yang pertama, gerakan sosial. Mahasiswa adalah bagian dari gerakan sosial, yaitu aksi kolektif masyarakat untuk melawan ketidakadilan dan penyimpangan kekuasaan. Dalam sejarah Indonesia, mahasiswa berperan penting dalam perubahan politik dari Orde Baru hingga reformasi saat ini. Yang kedua, ruang publik. Ruang publik adalah tempat di mana warga bebas berdiskusi dan menyampaikan pendapat tanpa tekanan negara. Ketika negara mulai mengontrol negara melalui resepsi, sensor, dan lain-lain, maka demokrasi mengalami distorsi. Yang ketiga, kebebasan sipil. Kebebasan sipil merupakan hak dasar seperti kebebasan berbicara, berkumpul, dan berekspresi. Di Indonesia, hak ini mulai dibatasi, misalnya dengan penggunaan UU ITE untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Yang keempat ada media sosial. Media sosial menjadi alat penting bagi mahasiswa dalam menyebarkan kritik, menggalang massa, dan membangun solidaritas. Namun, di sisi lain, mahasiswa juga mengalami represi digital seperti peretasan, doxing, dan pelaporan hukum. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin menjelaskan mengenai krisis demokrasi, di sini ada 4 pokok bagian yang kami angkat. Yang pertama adalah politik dinasti dan oligarki mempersempit sirkulasi kekuasaan. Yang kedua adalah penyalahgunaan hukum seperti UU ITE, revisi undang-undang, dan Mahkamah Konstitusi yang tidak sesuai dengan hakikatnya untuk membungkam kritik. Yang ketiga adalah lembaga negara cenderung tidak independen. Dan yang keempat adalah demonstrasi sebagai bentuk penolakan masyarakat. Lanjut, Mas.
Yang kedua adalah poin kedua adalah ketegangan sipil. Di sini adalah mahasiswa sebagai oposisi moral dan kembali turun ke jalan. Yang kedua adalah polarisasi sosial tinggi di media sosial. Yang ketiga adalah 27 aktivis mengalami peretasan dan kriminalisasi. Yang keempat adalah partisipasi publik dipersempit dan potensi apatisme politik meningkat. Nah, di sini adalah gerakan atau peran mahasiswa sebagai penegak demokrasi. Yang pertama adalah mengorganisasi kampanye digital, membangun wacana tandingan terhadap dominasi negara, keterlibatan dalam sirkus ilmiah dan media alternatif. Yang keempat adalah tantangan kriminalisasi dan digitalisasi. Di sini gerakan mahasiswa bukan sekedar unjuk rasa, melainkan sebuah gerakan sosial yang lahir dan dari kesadaran kolektif untuk melawan ketidakadilan dan penyimpangan kekuasaan. Sejak Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi tahun 98, mahasiswa telah menjadi katalisator perubahan. Mereka tidak hanya mengkritik, tapi juga menyebarkan informasi alternatif, membangun diskusi kritik, dan menjadi penjaga moral bangsa meski hari ini mereka menghadapi tantangan besar seperti persepsi dan kriminalisasi yang telah dijelaskan. Mungkin lanjut, Mas. Ya, yang kedua adalah dinamika relasi dalam masyarakat. Eh, Ruang publik sebagai tempat diskusi rasional warga negara tanpa tekanan negara. Di sini mahasiswa punya peran besar menyuarakan kritik baik di jalan maupun media sosial. Namun saat negara masuk dan menekan ruang publik dengan sensor dan intimidasi, demokrasi menjadi tidak sehat dan menambah koinklusif suara. Mungkin lanjut, Mas. Sebentar, dikasih. Yang ketiga adalah implikasi bagi masa depan demokrasi Indonesia. Di sini ada 4 poin penting yang kami jelaskan, yaitu yang pertama adalah sebagai masyarakat tetap aktif mengkritisi kebijakan negara. Yang kedua adalah sebagai lainnya menjadi apatis atau diam. Yang ketiga adalah polarisasi terjadi akibat disinformasi dan fanatisme politik. Dan keempat adalah media sosial mempengaruhi fragmentasi sosial. Mungkin bisa dilanjut sih, Mas. Evaluasi dan umpan balik yang dapat dilakukan adalah untuk evaluasi mengukur keberhasilan atau pemaparan melalui survei atau feedback yang telah disediakan. Yang kedua adalah umpan balik. Di sini mengumpulkan masukan dari audiensi untuk perbaikan di masa depan. Yang ketiga adalah refleksi, menganalisis kekuatan dan kelemahan pemaparan. Oke, baik, berikutnya ada kesimpulan. Yang pertama, pentingnya pemaparan riset. Pemaparan yang efektif meningkatkan pemahaman dan dampak riset yang telah dilakukan. Yang kedua, teknik yang efektif. Penggunaan visual dan narasi yang jelas dan interaksi audiens adalah kunci untuk mendapatkan teknik yang efektif. Yang ketiga, ada persiapan dan latihan. Kesiapan teknik dan latihan yang baik sangat penting untuk kesuksesan. Yang keempat, mengatasi tantangan. Memahami dan mengatasi tantangan dapat meningkatkan kualitas pemaparan. Mungkin adalah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.